Timun sering dianggap sebagai makanan sehat dan menyegarkan, apalagi bagi para lansia yang ingin menjaga pola makan. Tapi tahukah Anda bahwa di balik kesegarannya yang tampak-tampak aman saja, timun bisa menimbulkan efek samping serius bagi orang lanjut usia. Fakta-fakta ini tidak banyak diketahui, bahkan cenderung diabaikan. Jangan lewatkan video ini karena beberapa poin berikut bisa mengubah cara Anda melihat timun selamanya. Contoh nyata seperti dialami oleh Pak Tono, seorang pria 70 tahun yang mengganti cemilan sore hari dengan timun karena ingin menurunkan tekanan darah dan menjaga berat badan. Nah, awalnya terasa baik, tapi setelah beberapa bulan, Pak Tono mulai merasa sering kembung, mudah pusing, dan kadar elektrolit tubuhnya tidak stabil saat cek laboratorium. Nah, dokter akhirnya menyarankan untuk menghentikan konsumsi timun berlebih. Apa sebenarnya yang membuat timun bisa jadi bahaya? Fakta tersembunyi apa yang ada di dalam timun ini? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Fakta yang pertama tentang timun yaitu mengandung cucur bitacin yang dapat memicu gangguan pencernaan. Nah, timun mengandung senyawa yang bernama cucur bitacin, yaitu senyawa alami yang bisa menyebabkan rasa pahit pada timun. Cucur bitacin ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan alami timun agar tidak dimakan serangga. Sayangnya, pada manusia, terutama lansia, senyawa ini bisa menyebabkan iritasi lambung dan produksi gas yang berlebih. Sistem pencernaan lansia yang melemah membuat tubuh sulit menetralisir efek cucur bitacin, sehingga bisa menimbulkan perut kembung, sendawa berlebihan, dan nyeri ulu hati. Nah, menurut Journal of Gastroenterology and Hepatology, konsumsi cucur bitacin dalam timun secara rutin dapat memperburuk kondisi gastritis ringan menjadi kronis. Solusi alternatif, kupas kulit timun, buang bijinya, dan pilih yang masih segar. Hindari timun yang pahit atau disimpan terlalu lama. Karena timun yang disimpan terlalu lama bisa menyebabkan rasa pahit. Nah, rasa pahit itu adalah senyawa dari cucur bitacin yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi lansia jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, menurunkan tekanan darah terlalu cepat. Timun mengandung potasium atau kalium, yaitu mineral penting yang berfungsi menjaga kestabilan detak jantung, tekanan darah, dan fungsi otot. Namun, kelebihan potasium dalam timun atau kalium bisa berbahaya bagi lansia, terutama mereka yang mengonsumsi obat hipertensi. Jika potasium dalam darah terlalu banyak, bisa menyebabkan hipotensi atau tekanan darah yang terlalu rendah. Hipotensi bisa membuat seseorang merasa pusing, lemas, bahkan pingsan. Nenek Rini misalnya mengalami tekanan darah 90/60 mg per desiliter setelah minum jus timun setiap pagi selama seminggu. Nah, solusi alternatif, konsultasikan konsumsi timun rutin jika sedang menggunakan obat penurun tekanan darah atau hipertensi. Gantilah dengan sayuran yang lebih netral seperti timun Jepang. Yang ketiga, memberatkan kerja ginjal lansia. Bagi lansia dengan gangguan ginjal, timun justru bisa memberatkan kerja organ ini. Potasium yang tinggi dalam timun dapat menyebabkan hiperkalemia karena potasium ini mengandung kalium yang tinggi, yaitu kelebihan kalium dalam darah. Hiperkalemia berasal dari kata hiper yang artinya berlebih dan kalemia atau kadar kalium dalam darah. Kondisi ini bisa memicu detak jantung tidak teratur, otot lemah, hingga serangan jantung. Menurut National Kidney Foundation,
Lansia dengan penyakit ginjal kronis yang rutin makan timun menunjukkan peningkatan kadar potasium di atas batas sehat. Nah, solusi alternatif gantilah timun dengan sayuran yang lebih ramah ginjal seperti selada atau labu siam. Jika tetap ingin makan, pastikan ginjal dalam kondisi sehat dengan cek darah rutin. Yang keempat, memicu reaksi alergi tertentu. Beberapa lansia mengalami gatal di mulut atau tenggorokan setelah makan timun. Ini disebut oral allergy syndrome atau OAS, yaitu reaksi alergi ringan yang terjadi saat tubuh mengira protein dalam timun mentah mirip dengan serbuk sari. Biasanya dialami oleh orang yang juga alergi pada buah seperti melon atau semangka. Kakek selamat misalnya, merasa gatal tiap kali makan timun mentah, tapi tidak saat makan sayuran matang. Reaksi seperti ini umum terjadi dan sering tidak disadari. Nah, solusi alternatif, kukus timun sebentar sebelum dikonsumsi atau hindari jika memiliki riwayat alergi serupa. Fakta yang kelima, bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Karena kandungan airnya tinggi, timun bisa menyebabkan tubuh kehilangan garam atau natrium, terutama jika konsumsi berlebihan. Hal ini memicu kondisi yang disebut hiponatremia, yaitu kekurangan natrium dalam darah. Gejalanya termasuk pusing, kram otot, dan kelelahan. Pada lansia yang sudah jarang minum air atau kehilangan banyak cairan, konsumsi timun dalam jumlah besar bisa memperparah kondisi ini. Solusi alternatif, imbangi dengan konsumsi makanan yang mengandung elektrolit alami seperti air kelapa atau sup ayam. Keenam, gangguan penyerapan obat-obatan. Timun mengandung serat dan air tinggi yang bisa mengubah keasaman lambung dan memperlambat proses penyerapan obat dalam tubuh. Ini mempengaruhi bioavailabilitas obat, yaitu seberapa banyak obat yang benar-benar diserap dan digunakan tubuh setelah diminum. Ibu Retno mengalami gula darah tinggi meskipun rajin minum obat. Setelah dicek, ternyata dia rutin makan lalapan timun sebelum minum obat. Nah, ini dapat menghambat penyerapan obat di dalam tubuh sehingga keefektifan obat ini menurun. Solusi alternatif, beri jeda 1-2 jam antara konsumsi timun dan obat, terutama obat diabetes, jantung, atau tekanan darah. Ketujuh, potensi kontaminasi pestisida yang tinggi. Nah, timun sering disemprot pestisida dan dimakan mentah. Pestisida ini bisa masuk ke tubuh dan menumpuk jika tidak dicuci dengan bersih. Lansia yang sensitif terhadap racun kimia lebih mudah mengalami gangguan liver, ginjal, hingga fungsi saraf karena kontaminasi ini. Menurut WHO, paparan pestisida meskipun kecil namun terus-menerus bisa meningkatkan resiko demensia ringan pada usia lanjut. Solusi alternatif, gunakan timun organik atau cuci dengan larutan garam atau baking soda selama 10-15 menit sebelum dikonsumsi. Jadi, meskipun terlihat sehat dan aman, ternyata timun punya banyak sisi tersembunyi yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya. Konsumsi timun tetap boleh, tapi perlu dikonsumsi dengan hati-hati dan dengan dosis yang secukupnya, jangan berlebihan. Jangan lupa bagikan video ini ke orang tua dan kerabat Anda, karena bisa jadi informasi ini menyelamatkan kesehatan mereka. Ingat selalu potensi dan bahaya dari timun ini jika dikonsumsi secara berlebihan. Lansia memiliki fungsi dan metabolisme tubuh yang tidak sekuat atau sebagus ketika mereka masih muda, sehingga konsumsi timun yang berlebihan
dapat memperparah kondisi tersebut pada lansia. So, konsumsi timun secara cukup dan tidak berlebihan agar tubuh tetap bisa mencerna timun dengan baik dan tidak terjadi permasalahan dalam sistem fungsi tubuh dan metabolisme tubuh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. See you and goodbye. Sampai jumpa di fakta unik dan informasi seputar kesehatan lainnya.